Apa itu PTSL? Nah, kata orang Pontianak, apa sih maksudnya PTSL tuh? Udah berapa lama Pak di BPN coba Bapak? Saya yang paling tua. Kan ya iya Bapak-bapak. Kan, gampang-gampang susah lah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah gimana? Gampang-gampang susah merupakan tantangan kita sih. Dengan lokasi yang jauh. ATR BPN yang mampu wujudkan keadilan tanah dan pertanahan. Halo Sobat ATR BPN Kalbar, Anda sedang menyaksikan podcast ATR BPN, persembahan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Buat Anda yang barusan bergabung dan bingung kira-kira ini acara apa, nah ini podcast ATR BPN adalah sebuah cara dari Kanwil ATR BPN Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan informasi seputar program-program atau kegiatan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya. Tentunya dengan cara yang santai, ringan, ya dibuat ringan lah walaupun topiknya berat. Nah, di edisi kedua di podcast ATR BPN Kalimantan Barat ini, saya Yanti Sihotang akan menemani Anda lebih kurang ya mungkin 30 menit ke depan, tentunya dengan topik atau bahasan seputar kegiatan program yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, yaitu informasi program-program kegiatan pertanahan yang dengan tema-tema macam-macam. Dan untuk edisi yang kedua ini kita mengambil tema PTSL. Apa itu PTSL? Nah, kata orang Pontianak, apa sih maksudnya PTSL tuh? Nah, di kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang menjawab apa itu PTSL dan segalanya. Kita sambut bintang tamu kita untuk edisi yang kedua, Bapak Leo Latumena, APTNH. Yeay. Ya, selamat datang Pak Leo di podcast ATR BPN. Terima kasih Bu Yanti, selamat bertemu juga kita di siang hari ini ya Bu Yanti ya. Gimana Pak, sehat kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat sekali gitu. 86 ya untuk edisi yang kedua ini ya. Iya, luar biasa sekali. Sobat ATR BPN, Bapak Leo Latumena APTNH adalah Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran ya di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, yang akan jadi bintang tamu hari ini dan menjawab tentang topik kita tadi PTSL. Nah, saya kan orang awam nih di sini ya, Pak Leo. Saya orang awam lah ya. Awam lah Pak. Saya janji nih sama pendengar podcast kita tentang PTSL ini, kan katanya ada yang bilang nih berat nih. Tapi saya udah janji, enggak lah, kita berusaha ngupasnya berat walaupun dia berat. Saya janji dia akan ringan dan santai. Meskipun tetap berat, tapi kayaknya enggak seberat beban kehidupan kita ya Pak ya. Kenapa serius amat? Oke. Ya kan? Sebenarnya PTSL apa sih Pak? Apakah ada suatu kepanjangan singkatan lain atau apa itu Pak? Pendaftaran antara sistem atau apa tuh? Oke, terima kasih Bu Yanti selaku host. Yang jelas yang pertama saya berbahagia sekali gitu kan atas inisiatif dari teman-teman di sini yang dimotori dari bagian tata usaha di subbagian hubungan masyarakat ini telah membangun podcast kita ini. Tentunya dengan keberadaan podcast ini kita akan berupaya memberikan informasi terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan informasi kegiatan program strategis pertanahan yang ada di Kalimantan Barat. Itu yang pertama, tentunya dengan membangun podcast ini teman-teman yang ada di luar sana paling tidak dapat memahami, dapat mengerti apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan di wilayah kerja ATR BPN Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa program kita itu antara lain kan ya, kegiatan program-program strategis itu antara lain ya PTS itu sendiri, PTSL, redistribusi, kegiatan pengadaan tanah maupun kegiatan-kegiatan sertifikasi yang menjadi bagian dari program strategis di bidang pertanahan. Ya mungkin sebagaimana tadi apa disampaikan oleh Bu Yanti, menanyakan sama saya gitu. Yanti dong. Ibu Yanti. Kayaknya Bapak lebih tua dari saya deh. Gitu. Jadi saya Yanti aja, Bapak gitu. Mbak aja gitu ya. Maaf ya. Yanti. Udah berapa lama Pak di BPN coba Bapak?
Kalau 30 tahun ada Bapak? persoalan di BPN, waduh mungkin di sini saya yang paling tua. Kan ya iya Bapak. Pengabdian Iya. saya. Ya ilah. Udah lumayan lama sih saya mengabdi. Iya, Pak. Mungkin menjelang masa purna tugas antara 2,5 tahun lagi sih. Nah, ya Masih artinya banyak, masih lama Pak, 2,5 tahun loh. Masih bisa berapa kali podcast nih kayaknya kata program direktur Iya, sana gitu. bisa saja nanti gitu kan. Nah, memang ada juga bagian dari tanggung jawab kita di bidang saya itu kan, di bidang PHPT, beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita dalam rangka penanganan seluruh kegiatan-kegiatan itu kan. Baik itu layanan pertahanan itu sendiri terhadap permohonan hak yang menjadi kewenangan Kanwil. Kita juga ya ada namanya koordinator subbagian itu kan. Ada koordinator subbagian seperti mungkin kaitan dengan hubungan-hubungan kelembagaan itu. PPAT juga termasuk di pendaftaran tanah, terus ada juga kaitannya dengan untuk penyelesaian tanah-tanah esensi pemerintah, khusus di program strategis tadi yang ditanyakan oleh Mbak. Nih PTSL Oleh nih Mbak Pak. Yanti, Topik PTSL. kita berat kata orang Pak PTSL. PTSL itu merupakan pendaftaran tanah sistematis lengkap itu. Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kalau dulu itu program strategi andalan kita kan seperti Prona, ada juga yang namanya adjudikasi gitu kan. Nah, cuman ini memang agak lain dikit nih PTSL. Bedanya di mana Pak? Kalau PTSL ini kan, karena ada Prona tadi kan dulunya kata Bapak. iya betul. Ini pendaftaran secara serentak seluruh wilayah Indonesia gitu kan. Namun bukan hanya sekedar serentak saja, karena di sini akan menyeluruh gitu kan. Akan menyeluruh, meliputi seluruh bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah. Artinya seluruh wilayah Indonesia, termasuk mungkin kalau kita akan mengambil skop kecilnya desa kelurahan itu kan. Konsepnya juga nanti tentu kita akan mendaftarkan tanah di bidang atau di wilayah tersebut itu menuju desa atau kota lengkap. Nanti artinya seluruh bidang tanah yang ada di desa atau kota tersebut itu tentunya kita akan mendaftarkan agar tidak ada yang kita tinggalkan, seluruh bidang tanah itu bisa terdaftar, walaupun itu nanti terdaftarnya diterbitkan sertifikat maupun itu pada posisi ketika kita hanya melakukan pengukuran saja. Nanti ada proses-proses itu Mbak Yanti. Oke, berarti kalau tadi Pak Leo bilang ini kan ya ini pengganti Prona ya kayaknya kalau saya lihat ya Pak ya. Nah tadi dilakukan secara serentak katanya di desa sama kelurahan ya. Kita bicara tentang objek dong Pak, objek dari PTSL nih. Objeknya berarti apa? Objeknya seluruh bidang-bidang tanah gitu kan, yang dikuasai, yang dipunyai oleh masyarakat itu objeknya tentunya bidang-bidang tanah gitu. Kita melakukan pendaftarannya, memberikan legalitas hukum terhadap pemilikan tanah-tanah yang dipunyai oleh masyarakat, termasuk juga objeknya tanah-tanah instansi pemerintah. Nah itu menjadi itu yang belum bersertifikat nih, belum bersertifikat terhadap bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat. Ikut nggak tuh Pak dengan PTSL? Itu tidak kita masukkan di dalam PTSL, namun data-data terhadap tanah-tanah yang sudah bersertifikat itu menjadi bagian data kita, karena kita juga tetap update juga, kita melakukan validasi, kita melakukan pengumpulan identifikasi inventarisasi terhadap lokasi-lokasi walaupun tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat. Ya itu jadi kan Mbak Kanto. Kayak apa ya? Kayak peningkatan data lah Pak ya untuk yang bersertifikat tuh Pak ya. Begitu. Tapi berarti dia tetap masuk tapi untuk diambil datanya Pak ya. Diambil data juga. Tentunya kan ini kan akan kita kaitkan dalam rangka nanti kita melakukan updating data istilahnya bahasa kerennya untuk pemetaan itu sendiri maupun terhadap sertifikat itu sendiri. Kita melakukan validasi terhadap data-data yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu, terutama khusus yang sudah didaftarkan sertifikatnya itu. Nah terus saya ingin tahu ya Pak ya, Pak Leo, terus caranya gimana kalau mau ikut PTSL ini? Tentunya caranya itu kita tetapkan objeknya itu kan, kita tetapkan berdasarkan dari usulan. Yang pertama kita dapatkan usulan dari permohonan dari desa-desa tersebut maupun Pak Kades ya Pak ya. Pak Kades itu mengusulkan. Dan ini juga tentu akan kita analisa juga. Kita analisa juga kan terhadap objek, terhadap lokasi tersebut kan. Artinya kalau hanya antara
di bawah 100 misalnya mereka ngajukan atau di bawah 25 gitu kan, kita kan akan melihat karena kita menuju desa atau kota lengkap itu tadi. Nah, itu menjadi prioritas kita. Setelah itu kita akan menetapkan lokasi tersebut begitu kan, berdasarkan permohonan dan usulan dari desa atau kelurahan tersebut. Jadi Pak Kades sama kelurahan ini ngusulkan ke Kantah kan maksud Pak? Mengusulkan ke kantor pertanahan setempat. Iya. Berarti mungkin nggak semua desa lah kali ya Pak ya, kalau ngelihat Bapak ini kan yang ngusulkan, kemudian dia harus 100, yang di bawah itu kayaknya ntar dulu gitu kan? Betul. Ya gimana ya? Iya. Nah, jadi kira-kira gini, apakah ini semuanya Pak? Ini kan ada 14 kabupaten kota nih di Kalimantan Barat. Nah, saya nanyanya apakah semua di kabupaten kota ini? Maksudnya Kota Pontianak, Kota Singkawang, Sambas, semua kah Pak? 14 kabupaten kota atau ada yang enggak? Kalau untuk karena ini kan sudah dilaksanakan cukup lama kan? Dari sejak tahun Dari berapa, sejak Pak? tahun 2017 sampai sekarang masih berjalan, sudah lebih kurang 5 tahun. 6 tahun. 5 tahun berjalan ini kan. Nah, jadi tentunya kita bekerja juga berdasarkan target. Berdasarkan target dan tentunya ada analisa juga kita di situ kan, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Ketika target kita mungkin dibatasi juga kan, di masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota itu kan dibatasi target. Nah, kalau untuk kabupaten ini sampai saat ini memang sudah maksimal juga. Menarik nih Pak Leo. Saya nyapa dulu nih Pak yang baru bergabung di acara kita, mungkin ada yang baru ini apa, dua orang ngomong-ngomong aneh gitu bahasannya ya. Anda sedang menyaksikan podcast ATR BPN persembahan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat ya. Sebuah acara yang memberikan informasi seputar kegiatan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, tentunya secara ringan dan santai. Edisi ini kita sedang membahas PTSL ya, bersama bintang tamu kita Bapak Leo Latumin APTNH. Kemudian kita membahas PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kita lanjut ya, Pak Leo ya. Iya, Mbak Andi. Nah, kalau saya mau daftarkan tanah saya nih, ternyata saya udah nanya Pak Kades, saya masuk nih, atau Pak di Kantah saya, benar masuk tanahnya di dalam lokasi PTSL. Nah, kemudian apa sih yang harus saya siapkan Pak untuk saya bisa ikut PTSL itu apa Pak? Iya benar sekali, tentunya ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, gitu kan, masyarakat umum gitu ya. Saya pikir standar saja dalam rangka untuk permohonan hak itu kan. Nah, tentunya yang jelas kita punya bukti-bukti pemilikan tanah itu kan, salah nyata pemilikan tanah itu dasar penguasaan kita. Terus identitas berkenaan diri pemohon itu kan, benar apa enggak ini orang yang bersangkutan dalam rangka untuk mengajukan permohonan itu kan, tentunya KTP, KTP dari pemohon dan syarat-syarat lain seperti untuk kelengkapan lain seperti kartu keluarga, kalau ada bukti PBB itu dilampirkan juga. Dan kita juga akan mengeluarkan beberapa surat kaitan dengan untuk sebagai surat-surat pendukung kita untuk membackup ketika terjadi permasalahan, ada surat pernyataan tidak dalam sengketa. Itu sebenarnya tidak terlalu kompleks sih berkenaan dengan persyaratan itu. Yang jelas tanah tersebut dimanfaatkan, digunakan dan dikuasai oleh pemilik tanah kalau kita ya Pak sendiri ya. Kan, iya. Kalau yang tapi saya nggak tahu, kayaknya udah punya KTP semua lah Pak ya, kartu keluarga. Kalau yang belum punya berarti kan belum bisa ikut, bikin dulu kan Pak? Harus bikin dulu. Siap, kita kan bikin nanti, dulu. Kita akan nge-link kaitan dengan data-data kependudukan kita juga. Bikin dulu lah ya. Iya. Oke, tadi aja kita ngomong udah subjeknya udah, semuanya bisa ikut, objeknya udah, kemudian apa yang kita siapkan, syarat-syaratnya Pak ya. Betul, nah, betul. Biasa nih yang paling ngeri nih Pak, dalam ini selanjutnya tuh ada biayanya nggak ya gitu kan? Iya, betul. Gimana Mbak? Tapi ada biayanya nggak ya Mbak ya? Iya, ada nggak Pak biayanya kalau mau ikut PTSL nih? Iya, jadi perlu kami sampaikan, kami tegaskan kembali. Artinya untuk pembiayaan kaitan dengan operasional yang dilakukan oleh petugas kita itu pembiayaan kan sudah dibiayai oleh pemerintah gitu kan, melalui APBN yang diakomodir di dalam daftar isian kegiatan per tahun anggaran itu kan. Namun terhadap ada juga pembebanan biaya berdasarkan surat keputusan bersama dari 3 menteri ya, perlu sampaikan, dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Transmigrasi Daerah Tertinggal, serta Menteri ATR BPN. Itu berkenaan dengan dukungan dan maka mungkin penyiapan kegiatan itu sendiri yang ada di masing-masing pemilik tanah itu kan. Di situ ada yang sifat administratif dalam rangka mungkin mereka menyiapkan berkas juga, pemasakan patok segala apa itu. Kita kebetulan dimasuk di dalam
kategori atau template-nya itu di kategori 3. Berapa, Pak, perwilayahan. Untuk wilayah Kalimantan Barat ini sejumlah 250.000 250.000. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau memang ini bisa di backup oleh pemerintah daerah yang membantu melalui APBD, tentunya ini sangat-sangat membantu pada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu mengeluarkan dibebani lagi itu gitu ya, kan. Pak, ya. Iya, mungkin demikian. Karena dari BPN kayaknya zero ya, Pak. Kalau BPN-nya Dari zero BPN sampai dengan pendaftaran sampai Pengukur, pendidikan Pak. pengukuran Pengukurannya. juga zero, tidak ada sama sekali pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikatnya tentu BPN tidak. Malahan ya untuk penyerahan sertifikat juga ya kita siap gitu untuk menyerahkan ke daerah-daerah yang menjadikan target lokasi gitu. Berarti yang administrasi di desa yang Bapak ngomongin ya? Yang ya ini mah bagian ya? dari administrasi desa tadi maksud saya dari untuk SKP 3 Menteri itu kan. Sama kalau yang belum punya batas tanah ya dikasih dulu kan, Pak. Nah, jadi dulu. BPN tidak menyediakan. Tidak Pemohonnya menyediakan. itulah Iya dia. tentu. Karena kan membantu juga petugas yang dari desa itu kan, kesian juga mereka kan mendampingi kita kemungkinan. Udah ngukur nyiapin patok untuk lagi. menggandakan berkas segala apa itu kan, pemasangan patok segala apa itu. Tentu ya. bantu mereka juga untuk memanage kembali terhadap pembiayaan dikelola masyarakat kepada desa itu, petugas desa itu. Emang udah ada, Pak, yang bantu yang itu dari SKP 250.000 itu udah ada di kabupaten kota atau memang tetap itu harus dibayarkan? Kalau Sampai sekarang udah ada, kalau Pak, di Pemdanya yang bantu? Di Kalimantan Barat ini belum ada sih. Mudah-mudahan ya habis dengar ini ada. Itu mudah-mudahan Kan, mestinya Pak? gitu kan, harapan kita kan. Amin Jihan. Paling kalaupun ada bantuan dari pemerintah daerah itu paling kaitan dengan BPHTB aja. Salah satu kewajiban itu BPHTB kan. nih, Biaya perolehan hak atas ini yang tanah dan selanjutnya bangunan nih, itu, HA. Mbak. Saya mau kasih tahu tuh, nih BPHTB, Sobat ATR BPN, BPHTB itu apa, Pak? Biaya apa BPHTB tuh? itu biaya perolehan hak atas tanah dan Hak bangunan. atas tanah dan Itu dalam rangka bangunan. kita memperoleh hak tadi itu kan. Nah. Itu dari pendaftaran pertama kali maupun dari jual beli itu dikenakan BPHTB. Nanti untuk BPHTB itu masuk itu ke kas daerah itu sebagaimana Undang-Undang nomor 29 itu kalau salah 28 tahun 2014 itu masuknya di pemerintah daerah menjadi pemasukan kas daerah. Kas daerah ya, Pak ya. Kas daerah. Nah terus gini nih kan biasanya orang bilang begini nih, Pak, kadang-kadang lah kalau saya lihat ya, ngapain juga kita sertifikatkan? Kalau disertifikatkan dari BPHTB katanya. Jadi enggak usah mendingan enggak usah lah. Jadi disertifikatkan malah dari BPHTB. Misalnya Pak ya 10 juta, enggak disertifikatkan enggak masalah, saya mau jual juga di bawah tangan enggak masalah. Capek-capek kita mengeluarkan duit, enggak usah lah, ujung-ujungnya enggak usah ikut program ini lah. Ya lemah kita nih yang di ATR BPN. Itu gimana, Pak, BPHTB? Apa enggak ada bantuan selama ini dari Pemda setempat gitu atau gimana, Pak? Ada enggak, Pak? Karena sebagaimana saya sampaikan tadi kan di depan di awal tadi ini kan merupakan dari kewenangan penuh yang ada di pemerintah daerah. Tentunya tetap ada upaya-upaya gitu kan, ada upaya-upaya dari desa misalnya, termasuk bagaimana juga komunikasi kita dengan pemerintah daerah, karena ini juga kan kita kan akan mengikatkan, akan memberikan legalitas terhadap tanah masyarakat dan kemungkinan nilai tambahnya ketika tanah-tanah mereka itu sudah ada haknya, tentu akan menjadi nilai tambah terhadap itu, tentu akan jadi perputaran juga terhadap sertifikatnya sudah diterbitkan gitu kan. Ada beberapa sih dari kabupaten kota itu telah memberikan kebijakan atau di mana aja, Pak? Yang udah maksud Bapak pengurangan BPHTB atau gimana nih? Pengurangan BPHTB maupun kemungkinan ada juga yang membebaskan. Oh, zero. Wah, hebat. Jadi beberapa kantah malah itu sudah dapat apresiasi dari kementerian itu. Antara lain itu sebutkan, yang saya Pak. ingat Kalau itu ada emang sebutkan. Bengka, kalau tidak salah saya Bengkayang, sehingga saya Sambas, Skadau gitu. Tiga kalau tidak salah dari saya 14 itu. kabupaten kota ya. Iya, itulah makan harapan kita juga, sebagaimana harapan dari Pak Menteri. Tentunya pemerintah daerah juga paling tidak dapat memberikan kebijakan dalam rangka untuk mengakomodir beberapa kegiatan-kegiatan kita ini dalam rangka untuk membebaskan agar masyarakat juga terpacu juga kan, terpacu juga mereka juga artinya image mereka ketika mereka akan menyertifikatkan tanah mereka itu seolah itu
ya akan berbiaya mahal. Jadi lebih gitu ringan, kan. jangan lebih Tentu berat. akan lebih Kayak ringan, saya bilang malah Bapak, bila perlu gratis mending sama nggak usah lah sekali. Mbak katanya. Orang saya bayar 10 juta, nggak hilang kok tanah saya, Iya, nggak iya. usah disertifikatkan, Betul, betul, nggak betul. perlu. Ya kan Pak, bener kan? Iya, iya. Disertifikatkan jadi bayar 10 juta. Iya. Kan gitu Pak. Misalnya ada nggak kemungkinan gini? Jadi nih Pak, nih kan tandanya masuk ke dalam itu petunjuk lokasi ya, kalau Bapak bilang ditetapkan Penetapan desa. lokasi. Penetapan lokasi. Salah. Iya. Penetapan lokasi. Terus dibuat nih Pak, katakanlah nih Amir. Kemudian udah jadi nih sertifikatnya. Terus dia nggak mampu bayar BPHTB. Terus gimana Pak? Dapat sertifikatnya nggak tetap atau gimana Pak? Oh, itu? iya. Oke. Gimana tuh? Ada nggak kasusnya gitu tuh Pak? Kalau untuk persoalan itu memang banyak sekali. Rata-rata ada. memang demikian. Karena memang saya bilang tadi kan, kita ini kan target. Oke. Target per tahun anggaran. Nah, jadi kalau kaitan dengan BPHTB itu kan memang tidak juga kita punya kewajiban untuk membayar pada saat kita mendaftarkan itu kan. Oke. Nah, di situ sebagaimana juga regulasi dari undang-undang berkenaan dengan pajak dan distribusi daerah tadi disebut itu dimungkinkan sih, namun kita catatkan sebagai pajak terutang gitu kan. Oh jadi BPHTB terutang nih BPHTB maksud terutang Bapak? maksud saya BPHTB terutang artinya Itu tercatat di sertifikatnya? itu akan ada tempelannya gitu ada kan maksud Bapak? kita catatkan atau kita tempelkan gitu, cap itu ke dalam sertifikat itu. BPHTB terutang. Namun kalau kita lihat di beberapa lokasi di daerah ini ya mestinya banyak juga sebenarnya memang belum masuk di dalam kategori perhitungan gitu kan, perhitungan kewajiban mereka untuk pembunuhan itu, kecuali mungkin di daerah-daerah yang kegiatan PTSL-nya di seputaran kota-kota kabupaten atau kota-kota kecamatan. Kalau di desa-desa saya pikir nilai jual objek pajak juga masih rendah gitu Karena kan. rendah itu. Iya, namun ya itu yang kita harapkan gitu kan, ada kerjasama, ada koordinasi, ada hubungan sinergitas antara teman-teman di kantor pertanahan maupun di pemerintah daerah, khususnya berkenaan dengan penanganan pendapatan daerah ini kan, seperti Bapenda di pemerintah daerah, mungkin demikian. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Oke, BPHTB segitu ya, BPHTB Terbang. Semakin menarik nih Sobat ATR BPN. Sekali lagi nih Pak, saya harus sounding dulu nih. Bapak kayaknya belum halo deh, tadi saya belum kasih, boleh loh Pak, ini beri halo iya, Sobat iya. ATR BPN, belum kayaknya Pak. Boleh. Maaf, saya kayaknya Iya, mendominasi, sorry juga. mentang-mentang host. Iya, iya. Ya, soalnya saya dibayar full, jadi saya harus mendominasi. Sapa dulu dong Pak, Oh, ini iya, iya. Pak Bas Kabupaten Kota. Oke. Sobat ATR BPN Kalbar, nyapanya Pak. Halo, sobat ATR BPN Kalbar, ya, para yang jelas tuh warga masyarakat khususnya gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya podcast kita ini masyarakat lebih mengetahui berkenaan dengan beberapa kegiatan layanan kita ini, dan tentunya kami juga mohon dan harapkan juga seluruh masyarakat itu dapat mendukung beberapa program-program kita ini yang kita alokasikan ke seluruh pelosok-pelosok wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Mungkin ya demikian Itu sapaan dari saya. Bapak Leo Latumena Iya. APTNH ya tuh. Nah, kita sedang ngomongin PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap. Nah kan kita laju lagi nih Pak, melanjutkan lagi. Kalau teman-teman melaksanakan PTSL ini di lapangan, ada kendala nggak? Maksudnya ada nggak yang misalnya tanah itu ikut masuk dalam PTSL, tapi ternyata tanahnya sengketa? Ketemu nggak Pak yang kayak gitu ya? Wah, itu sangat Ada, Pak? sangat sering sekali, sangat banyak Ada sekali rupanya. mestinya. Ya, itulah salah satunya beberapa persoalan, beberapa kendala itu ketika kita mulai gitu kan, mulai melaksanakan kegiatan itu di lapangan, tentu permasalahan itu sangat banyak dan sangat sering juga kita temui. Ya, antara lain tadi ya, antara lain mungkin kita melakukan pengukuran, pendampingan terhadap lokasi yang akan kita ukur itu juga bisa menjadi persoalan ketika itu tidak langsung ditunjukkan oleh pemilik tanah. Oke. Terus termasuk ya salah subjek gitu kan. Di subjek juga bisa kita temui. Namanya kita di kampung ini kan kadang-kadang yang sebut nama saja kan. Mbak Yanti atau panggil Butet Yanti. gitu kan misalnya kan. Oh ternyata nama di kampung nama Butet. Tahu-tahu di KTP-nya nama Yanti. Yang gitu kan. Tentunya Topnya Butet di kampung. data tidak segera tersampaikan ke kita. Mungkin persoalan mereka belum punya KTP. Dan kadang-kadang juga masih ada sengketa pemilikan itu tadi kan, antara
ya adik-beradik, antara waris juga, antara mungkin dengan pihak-pihak yang ada di desa itu, antara warga masyarakat itu biasa juga masih ada. Terus kalau kayak gitu kondisinya bisa disertifikatkan Pak atau harus diselesaikan dulu tuh gimana tuh Pak? Ya, jadi begini, ini kegiatan PTS kita ini ada klaterisasi gitu kan. Kita membagi kelas-kelas tadi itu. Oh, pakai klaster kayak Ada perumahan ya? klaster gitu kan, mana yang bisa diselesaikan, mana yang enggak. Nah, seperti untuk yang bisa proses sertifikat itu masuk kategori K1 misalnya kita itu kan. Nah, tentunya seluruh proses dokumen segala apa itu bisa kita tindak lanjuti untuk proses pendaftaran sertifikat. Mulus lah ya. Kalau saya lihat Pak Leo berarti K1 tuh mulus, keluarnya sertifikat. Terus ada juga yang masuk di kategori atau klaster K2 misalnya kan. Itu sebenarnya dokumen sudah lengkap semua ya misalnya kan. Namun masih ada persoalan ternyata kan, masih ada sengketa. Yang kayak sengketa tadi nih. Ada perkara segala begitu. Perkara pemilikan segala begitu itu kita masuk kategori 2 itu jadi itu masuk ke klaster 2. Nah, itu ada juga yang namanya K33, cuma K33 itu kan masuk hanya pada batas kita hanya mengeluarkan peta pendaftaran saja, itu hanya pada batas pengukuran. Jadi akan kita tindak lanjuti karena target juga gitu kan, target kita yang terbatas itu. Gitu Pak ya. Jadi kalau ada sengketa pun berarti harus diselesaikan dulu tadi kata Bapak ya. Nah, tadi kan kata Pak Leo tuh PTSL tuh udah masuk tahun ke-6 tuh, 5 tahun lebih lah. Katanya 2017 ya Pak ya. Nah, kemudian selama melaksanakan PTSL nih dari 17 18 sampai sekarang pasti ada kendala lah Pak ya. Iya. Apa aja Pak kalau misalnya Bapak share kendalanya apa, hambatannya apa? Susah atau gampang sih melaksanakan ini Pak? Ya gampang-gampang susah lah. Gampang-gampang susah gimana? Gampang-gampang susah itu begini. Ya mungkin kan pengalaman saya juga kan, ketika saya pernah di daerah. Di mana ya sebelumnya ya? Bapak pernah di daerah sebelumnya. Pernah di daerah gitu kan. Nah, tentunya yang jelas salah satunya lokasi yang kita jadikan target itu kan. Itu kan lumayan jauh. Sementara ada waktu terbatas kita juga kan. Ya itu memang merupakan tantangan kita sih. Dengan lokasi yang jauh, teman-teman yang harus ke lapangan kan. Terus itu salah satu persoalannya dengan medan juga. Sementara sarana prasarana medannya sulit Pak. Banyak juga medan sulit yang lewat air. Jadi nyampan yang pakai sampan. masih bolak-balik masuk. Iya lewat pakai perahu sih. Berarti ada kemungkinan kalau nyampan terjun. Kita mungkin dayung kan. Tapi ini kan ada ada mesinnya, itu ya. Ada speednya, ada mesinnya. mesinnya. Berarti ada kemungkinan mengerikan dong, jatuh ketemu buaya. Loh kok saya jadi parno. Iya pasti. Ya. Iya benar sekali, memang kondisi seperti begitu. Saya pernah dengar loh kok misalnya kalau mesin mati di tengah jalan, mungkin ada buaya di. Kasihan ya Pak ya. Yang lewat darat juga begitu. Kalau musim sekarang lewat darat ketemu apa? Pas hujan lagi ini kalau memang infrastruktur jalannya tidak layak untuk kita kan pergi ke sana kan ya pakai motor paling enggak kan, minimal pakai motor itu. Motor trail pun kalau kita temui jalan yang sangat-sangat luar biasa sekali medannya, tentu ini bagian dari persoalan kita kan, walaupun itu tetap harus kita laksanakan. Tapi medannya berat Pak ya. Nah, terus ya, ada juga yang kita dihadapkan ketika kita ke lokasi ternyata dominasi itu masuk dalam kawasan hutan misalnya kan. Udahlah sampai kawasan hutan. Jangan-jangan udah diukur kawasan hutan gitu Pak ya. Mungkin lah ya. Akan kita perlaikan dengan peta-peta kawasan kita dari supaya sini. enggak disertifikatkan kan Pak. Enggak boleh kan Pak? Enggak boleh, tentu kita nanti akan berisiko juga. Saya hanya bener enggak boleh rupanya. Jangan coba-coba di kawasan hutan itu ya. Jadi teman-teman yang bekerja tuh Pak ya medannya ini ya Pak ya berat gitu kan Pak berat ya. Juga. Iya itu. Tapi ya udah seperti kerjaan aja lah. Bapak kayaknya sedih. Ya, sedih sih, saya sedih dengan Pak Kabit, kayaknya Bapak sedih ya. Sedih dengan teman-teman itu. Pas Bapak diundang jadi bintang tamu. Sedihnya di mana Pak? Ya, kerja keras teman-teman berat gitu. Sedihnya ya tentu ya dengan kondisi tadi yang saya sampaikan di depan kan. Yang kedua mereka juga kan dipacu. Kejar target, tanggung jawab terhadap penyelesaian itu, dan ini juga kita akan dilakukan monitoring evaluasi, baik itu nanti evaluasi di Kanwil, evaluasi di kementerian juga, bagaimana progres akselerasi kita terhadap percepatan itu sendiri gitu kan. Itu salah satu sedihnya saya itu ya Pak ya. tapi udah hampir 500.000. Berarti kan untuk PTSL itu sendiri sih. Berarti kan teman-teman kerja yang memang luar biasa ya Pak ya.
sesuai semboyannya, Iya. bangkit maju dan berkibar. Iya. Nah, terus kalau misalnya dari animo masyarakat gimana Pak dengan PTSL ini? Ya, Apakah kalau animo bagus, sih- apakah enggak, apakah biasa aja, gimana tuh Pak? Kalau animo sekali itu sangat respon. Oh, respon. Sangat welcome dengan kehadiran kita Oke. ini kan. Ya, tentunya yang jelas ya kita harus maksimal gitu untuk memberikan penyadaran, untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat kan. Ya di sini peran kita teman-teman di kantor maupun tim itu sendiri, tim adjudikasi istilahnya itu kan. Baik itu dari unsur-unsur pemerintah daerah juga itu memberikan keyakinan gitu kan dalam rangka pengamanan terhadap aset-aset tanah mereka itu. Oh, tim PTSL ini namanya tim adjudikasi gitu Pak? Iya, adjudikasi. Adjudikasi. Iya. Selain itu kendalanya apa Pak? Animonya berarti ada ya, ada. Kemudian responnya bagus. Betul. Kemudian medan yang sulit ya tadi kata Iya. Bapak ya. Kemudian kalau kita lihat batas-batas desa jelas udah apa nggak jadi masalah gitu Pak? Ya kalau itu bagian dari masalah juga. Iya, ternyata bagian dari masalah. Bagian dari masalah juga kan masih ya artinya banyak persoalan-persoalan administrasi desa itu yang masih belum selesai gitu. Gimana sih peta desanya gitu kan? Dan itu Ini kan- masuk wilayah mana sebenarnya? Dan kan bukan kita BPN lakukan. ya Pak yang menentukan ya kan, dengan Pak. Ya benar sih, memang itu ada kewenangan di pemerintah daerah ya, gitu Pak, kan. ya. Namun yang namakan unsur-unsur teknis, walaupun kita perangkat pusat kan, kementerian kita, namun ya kita kan harus ada hubungan sinergitas koordinasi juga dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk memastikan gitu kan. Dan ya syukur-syukur mudah-mudahan bisa juga kita membantu menyelesaikan walaupun itu sedikit ketika kita sudah turun ke lapangan. Kita melakukan pemetaan terhadap bidang-bidang tanah maupun batas bidang tanah sampai dengan administrasi yang ada di desa tersebut kan. Nah, mungkin itu salah satu ya ada juga nilai positif terhadap itu untuk menyelesaikan persoalan batas-batas Jadi ketemu administrasi. Pak ya, ketemu Iya. terus bagaimana solusinya Iya, yang dilemparkan benar. ke Pemda ya Pak ya. Iya. Nah, menarik di Sobat ATR BPN. Nyapa dulu nih yang baru bergabung ya. Anda sedang menyaksikan podcast ATR BPN Kalbar, persembahan dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat. Kita berbincang-bincang seputar kegiatan pertanahan dengan santai dan ringan. Kemudian sekarang kita sedang membahas PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian Pak Leo, mungkin yang terakhir nih pertanyaan dari saya ya. Melalui kegiatan PTSL ini sebenarnya pasti adalah harapan dari kementerian ya benar Pak ya. sekali, Nah, harapan dari Kementerian ATR BPN terhadap masyarakat melalui kegiatan PTSL ini apa Pak sebenarnya? Harapan kita ya, ya tentunya kegiatan ini sendiri kan bagian dari program strategis nasional yang ada di bidang pertanahan. Tentunya konsep besarnya ini kan itu dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional tadi itu kan. Ada nilai tambah nanti kepada masyarakat. Yang selanjutnya juga di sini memberikan legalitas terhadap ya aset-aset masyarakat, hak-hak kepemilikan masyarakat yang berupa tanah. Dan juga harapan kami juga dari BPN pada masyarakat ya tentunya ketika itu sudah diberikan sertifikat, sudah diberikan legalitasnya, tentu tanah tersebut harus dimanfaatkan, digunakan secara aktif, jangan sampai itu ditelantarkan. Dan kita juga mengharapkan pada masyarakat juga ya jangan segampang itu sertifikat tersebut dijual gitu kan, jangan artinya langsung jual. perlu dimaksimalkan pemanfaatannya untuk habis dapat PTSL. kedepannya juga kan. Kadang-kadang ini ya Langsung namanya- dijual Pak. ya ada juga begitu kan, lebih baik itu ya hitung-hitung kembali gitu kan, sebagaimana harapan Bapak Presiden, Pak Menteri juga kan. Nah, jangan untuk dibelikan ya, barang-barang yang konsumtif gitu. Nah, itu lain halnya kalau mungkin bidang-bidang tanah bapak itu banyak mungkin kan. Tuan tanah. Nah, itu tuan tanah misalnya gitu di desa segala apa gitu, mungkin ya 1-2 mungkin bisa dianukan lah kan. Tentu orang juga mau membeli tanah kita kan tentu kan harus melihat juga sudah sertifikat apa belum, bermasalah apa enggak kan. Namun ketika ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan tanah tersebut, sementara kemungkinan ke depannya akan memberikan prospek terhadap mereka sendiri, terhadap pemilik tanah, itu kita harus dihitung kembali ketika mereka kan lebih baik ya dimaksimalkannya lah ya untuk
usaha gitu untuk Pak usaha ya, gitu, modal. untuk usaha segala apa begitu. Yang langsung dijual. Iya, demikian. Memberi nilai tambah lah Pak ya. Iya, Akhirnya sertifikat itu membeli nilai modal tambah. usaha mereka segala apa gitu. Nah, menarik, tapi kita harus ini berhenti nih karena saya sudah ditinding-tinding dan harus memberhentikan acara ini. Maksudnya udah gitu di penghujung. Sebelum kita penghujung nih Pak, saya disuruh minum dulu tadi, saya kayaknya terlalu ini. Pak silakan minum Pak sebelum sambil Bapak berpikir Oke, closing terima kasih. statement kita diminum Terima Pak. kasih, Terima kasih Pak Leo sudah hadir sebagai bintang tamu ya. Mungkin ada closing statement Pak sebelum kita menutup acara ini apa tuh Pak? Oke, terima Buat pendengar kasih. podcast ATR BPN kita. Oke, terima kasih para pemirsa, seluruh lapisan masyarakat. Mbak Yanti juga yang sudah mencerca saya dengan macam-macam pertanyaan. Ih, Bapak merasa dan dicerca. gitu ya. Ih, saya mohon maaf. Nah, tentunya kami dari ATR BPN, khususnya kantor wilayah ATR BPN Provinsi Kalimantan Barat, yang pertama yang mengucapkan terima kasih gitu kan. Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini kegiatan program-program strategis kita ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan khususnya yang kami cintai seluruh lapisan masyarakat. Mudah-mudahan program ini terus dapat berlanjut. Yang kedua juga harapan saya, tolong ketika tanah-tanah bapak-bapak tanah-tanah pemerintah dan masyarakat yang sudah disertifikatkan, sudah didaftarkan melalui program PT, khususnya PTSL ini dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat, pada bapak-bapak semua, termasuk juga Ibu-ibu juga lah Pak. Kan ibu-ibu bisa juga, jadi mohon maaf lah disertifikat. ibu-ibu ya. Kayaknya harus bapak-bapak enggak lah ya. Iya, tolong jaga dulu, dijaga tanah, jangan sampai tidak dijaga. Yang paling penting itu dimanfaatkan, jangan ditelantarkan, jangan disia-siakan begitu kan. Nah, ini tentunya harapan kami semua, harapan kita bersama. Kami juga mungkin mohon maaf ya ketika mungkin ada anggota-anggota kami, mungkin ada beberapa lokasi yang masih sekarang belum di tahun 2022 ini masih belum terjamah, belum menjadikan target. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut, di tahun berikutnya bisa kita maksimalkan kembali. Dan kami juga mungkin memberikan, mohon maaf ya Mbak Saya maafkan Mbak host ya. Bapak kok minta maaf terus sih? Nggak enak saya jadi kenapa Pak? Nggak apa-apa lah, soalnya kalau Kenapa? namanya Kok Bapak minta maaf? kalau Bapak namanya salah apa dengan saya? wanita itu kalau nggak kita minta maafkan dulu nanti susah. Janganlah ya, beliau, aduh gitu ya kan. Allah, apalah saya seorang wanita. Gimana Pak? Apa yang perlu dimaafkan? Jadi begini, mungkin ada tambahan dikit. Mungkin beberapa program kegiatan kita yang mungkin kita mempunyai target yang agak besar itu untuk proses sertifikasi ini bukan hanya PTSL. Oh, selain itu kita PTSL juga ya. ada program redistribusi tanah. Nah, itu lain lain edisi tuh Lain- nanti ya. lain edisi, cuma Sobat saya beri ATR. gambaran saja, Ini, tapi ini tetap- Ana sounding dikit. Tapi tetap nanti larinya ke saya juga kan, karena untuk proses penerbitan sertifikatnya kan lari ke saya kan. Nah, itu saya memberikan gambaran juga kan. Bapak juga ya. Ketika mungkin tertinggal di kegiatan PTSL, ada kegiatan di redistribusi tanah. Bapak siapkan lah, berarti sertifikasinya. Bapak dicerca saya. Iya, nah, itu daripada nanti dianu lagi kan. Itu udah saya anu kan. Ya. Redistribusi ya. Mungkin itu beberapa hal ya penjelasan dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mbak Yanti Pasti ya. bermanfaat Pak buat pendengar. Bermanfaat buat seluruh para pemirsa, para pecinta podcast gitu kan, khususnya ATR BPN. podcast ATR BPN ini. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak Leo Latumena APTNH. APTNH itu ahli pertanahan ya. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi bintang tamu pada hari ini. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sehat selalu, sukses. Bapak jangan lupa bahagia. Iya, Mbak Yanti juga saya doakan semoga selalu sehat walafiat Sehat, selalu. amin. Tentunya kalau saya lihat Mbak Yanti sudah ada tertawa, tentunya pasti Sehat bahagia berarti. juga, kan? Sehat dan bahagia ya.
Oke, nah saya mau closing dulu nih Pak, closing. Iya, silakan. Iya. Sobat ATR BPN, demikianlah acara kita di edisi kedua podcast ATR BPN Kalimantan Barat, persembahan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Akhir kata, saya Yanti Siotang pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di podcast ATR BPN. Kita bertemu lagi lain waktu. Nah, kita tutup Pak dengan tagline ATR BPN. ATR BPN Kalbar, bangkit, maju, berkibar. ATR BPN yang mampu wujudkan keadilan tanah dan pertanahan untuk hidup bersama di dalam harmoni demi menuju kemajuan.